Mas Didit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Didit ini taipannya Jember ya, Masya Allah punya 6 unit bisnis sekarang di bawah naungan Grand Corp, Mas ya. Apa aja tuh Alhamdulillah. sekarang bisnis yang jalan tuh, Mas? Eh, Kalau kita mulai awal dari Grand Cellular, Mas. Grand Seluler. Grand Cell ini ada tiga, ada Xiaomi Shop, ada cabang di Ambulu juga. Kalau yang pusatnya ada di Jalan Jawa, depannya SMP 3. Terus yang kedua ada Apotik, Apotik Grand 21. Terus yang ketiga ada Grand Cafe, Grand Cafe. Terus yang keempat ada angkringan gede. Terus yang kelima ada martabak Hawaii di bawah. Terus yang keenam kita merambah ke properti, ada Grand Amani. Grand Amani ada dua lokasi, di Kaliurang sama di Srikoyo. Itu Mas. Barakallah, barakallah. Dan keenam-enam bisnis ini hampir semuanya ditangani sendiri loh. Bener kan, Mas ya? Alhamdulillah. Kecuali satu yang properti. Iya, properti. Karena Itu juga baru belajar juga kita properti. barakallah. Itu gimana tuh, Mas, biar nggak bingung nih handle 6 perusahaan? Alhamdulillah ya, kita hire tim ya, tim SDM yang memang mereka mumpuni ya di bidangnya masing-masing ya. Jadi mulai awal memang kalau kita udah mulai fokus ke bisnis yang banyak, nggak bisa kita handle sendiri semua. Dia memang ada timnya masing-masing di tiap divisi itu yang pegang. Dan bisnis yang paling tua sekarang masih di yang handphone itu ya, yang paling pertama, dan alhamdulillah yang Ya, sekarang masih kontribusinya paling gede ya. alhamdulillah. Dan pun kita mulai dari 2001 Mas, waktu masih awal lulus SMA, lulus Masya Allah. SMA masuk kuliah itu kita udah mulai awalin bisnisnya. Alhamdulillah dari bisnis emperan bisa jadi gede. Itu bisa dicerita secara singkat nggak sejarahnya tuh Grand Sale yang paling pertama? Dulu 2001 awal waktu lulus SMA itu sempat ada cita-cita ya. Cita-citanya dulu ya pengen jadi dokter Mas. Pengen jadi dokter, udah sempet ikut tes ini ya, sempet keterima. Cuma waktu itu kan biayanya mahal banget tuh. Di Surabaya bisa masuk nyumbang ambulan. Di Jember bisa masuk waktu itu budget berapa ya, sekitar 40 juta. 40 juta 2001 kan gede banget Mas. Akhirnya waktu MBT kan, untuk MBT-nya kepilih kena di pilihan ketiga waktu itu di ekonomi ya, fakultas ekonomi. Mungkin itu sudah jalannya Allah ya, dipilihin. Saya masuk ke ekonomi aja. Di situ udah mulai pingin bisnis ya, pingin bisnis karena waktu SMA kita sudah mulai mulai belajar dagang ya, belajar dagang, jualan parcel dulu mulai SMA kelas 1, kelas 2 itu udah mulai jualan parcel. Waktu lulus SMA pingin tuh bisnis aja, apa yang waktu itu lagi belum hype sih, belum belum booming ya waktu itu yang untuk handphone. Cuma yang kita lihat kan ini perdana dulu mahal banget kan, perdana sampai 1 juta sekian. Ya udah deh kita coba di situ. Mulai 2001 ngemper kita di depan, ada minimarket di jalan depannya Unmuh itu. Nyoba di situ, sewa satu etalase ya. Sewa satu etalase. Alhamdulillah 2001 ke 2002 bisa sewa di depannya SMA 2 dulu. Sewa di situ sampai 2010. Akhirnya bisa pindah ke sini, di tempat yang sekarang ini. Alhamdulillah bisa terguling. Dan terus akhirnya bisnis-bisnis yang baru 2012 apotek, 2016 kafe, mulai Grand Cafe. 2018 itu martabak. Terus 2019 Properti. angkringan Yang dulu. keringkan dulu. Angkringan dulu, baru hampir barengan sih sama properti itu. Tuh. Untuk yang cabang Xiaomi Shop itu baru 2020. Terus yang cabang Ambulu sebelumnya malah sekitar tahun 2018. Itu Mas. Jadi mulai dari ngemper dulu kita.
secara itu kan udah dari awal ya. Pasti pernah mengalami masa-masa jatuh-jatuh kan. Lebih banyak jatuhnya kali malah dulu kan di awal. Tapi kejatuhan yang paling besar yang pernah sampai alami di bisnis handphone itu bisa diceritain nggak? Alhamdulillah untuk bisnis sih Heeh. nggak terlalu, kalau dibilang jatuh sampai nyungsep nggak mas. Masya Allah. Cuma ada satu momen yang waktu itu buat saya jadi, kita ngomongnya akhirnya ke hijrah nih mas ya. Ada satu momen di 2016 itu kita awal bisnis kan nggak pakai dana bank ya. 2001 sampai 2006 dengan berkembangnya usaha banyak tawaran masuk tuh. Akhirnya bukan karena butuh sebenarnya waktu itu ya. Kita mulai bermain itu bukan karena butuh, karena ada teman juga yang kerja di bank nawarin antara butuh dan enggak. Ya udah deh, coba kita ngambil dari nominal yang kecil. Akhirnya sampai di 2016 itu beratus kali lipat dari nominal awal itu mas. Wis, ngeri ya jebakannya ya. Kalau jebakan iya sih. Kalau saya bilang kejebak kan, awalnya kan nyoba-nyoba. Iya, karena memang akhirnya itu jadi, kalau kita ngistilahkan tabiat buruk utang ya. Yang nilainya kecil kita pengen gede, dan enggak, kalau mau mentas itu susah banget kalau kita nggak bener-bener niatkan kita karena Allah. Itu yang saya bilang, momen saya terpuruk bukan dalam hal bisnis masih baik-baik saja nggak ada. Tapi yang hancur apa dong pada saat itu? Apa ya, saya bilang mental iya, terus keyakinan saya sama Allah selama ini kemana, kok saya masih mengandalkan dari situ. Padahal kalau kita ngomong rezeki semua dari Allah, kenapa saya masih ngandalin ini? Jadi kalau dulu namanya kita masih dalam tabiat buruk utang, semua diselesaikan masalah dengan utang mas. Kita bingung cari modal ini, top up lagi. Bahkan pernah setahun itu kita bisa top up sampai 2-3 kali. Dengan nominal yang nggak kecil. Iya, dan berkembang mas. Nggak mungkin nilainya tetap, pasti berkembang dengan bunga-bunganya maksudnya. Iya, yang pasti itu. Itu yang momen di 2016 itu yang sebenarnya jadi titik balik. Padahal itu kalau kita ngomong ngerti tentang riba ya mas ya, ngerti tentang riba sebelumnya udah tahu. Cuma kan pura-pura nggak tahu riba dulu. Betul. Ini riba apa sih? Ya kan yang penting sholat ya kan. betul. Pura-pura nggak, bukan pura-pura nggak tahu. Sebenarnya tahu, cuma kita nganggapnya kan riba waktu itu kan. Iya, kan kita bayar utang nggak apa-apa kan maksudnya. Kita sama-sama ridho. Waktu itu kan ngomongnya sama-sama ridho. Tapi akhirnya terbantahkan dengan ayat-ayatnya banyak yang udah saya dengerin. Cuma satu momen yang bikin disampaikan sama waktu ikut kelas itu, dosa paling ringan riba seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Itu yang langsung banget. Ya Allah, berarti yang selama ini saya lakukan ternyata udah seperti menggauli ibu saya sendiri. Itu pun yang ringan loh kalau kita bahas ringan. Itu paling ringan. Kan, kayaknya nggak ringan ini. Nggak ringan lagi udah. Aduh ya Allah. Alhamdulillah 2016 mulai ini ya, mulai belajar. Ya memang belum bisa langsung lepas ya mas ya. Pasti berproses, dan justru saya merasakan ujian yang paling berat itu setelah proses hijrah mas. Kita mutusin hijrah, terus terang kalau teman-teman sekarang mungkin mutusin hijrah gampang. Ingin hijrah, apalagi tren hijrah ya mulai 2014 ke sekarang, tren hijrah kan lagi booming ya. Jadi antara ikut-ikutan dan memang niatan hijrah itu kita sekarang nggak bisa bedain ya mas ya. Jadi saya merasakan banget waktu momen saat hijrah itu, setelahnya yang luar biasa berat mas. Ujian dari Allah,
eh, apa perlu diceritain juga? Jadi Mas, ya? ceritain dong, justru teman-teman kan butuh tahu ini kan biar teman-teman dikuatin nih. Karena kan orang rata-rata ya itu banyak. Ya kan sholat kan utang bank saya bayar ya nggak apa-apa hijrah nanti lah aman gitu. Nggak apa-apa biar yang lain malah kepacu kan untuk segera membersihkan. Betul. Jadi momen setelah hijrah itu mungkin kita masih belajar ya sampai 2018. Di 2018 itu kita baru tahu tuh tentang kayak transaksinya kartu kredit di toko, namanya elektronik ya Mas ya. Di handphone kan elektronik itu paling mudah kita untuk gesek kartu kredit. Kita kerja sama-sama leasing. Dan luar biasa angka kita waktu itu hampir 40% transaksi leasing dan kartu kredit. Subhanallah. Itu transaksinya paling gede itu. Akhirnya setelah masa belajar itu 2018 itu kita putusin cut semua tuh. Cut semua transaksi itu di toko. Tim kita ya sambat, Pak. 40% loh Pak angkanya ini, masa mau dihilangin. Ya udah. Kita kembali lagi konsep rezekinya Allah. Kalau kita meninggalkan apa yang dilarang Allah, insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik. Subhanallah, Masya Allah. Ya, di momen itu memang kerasa banget ya. 6 bulan awal setelah kita putusin seperti itu, penjualan terjun bebas tuh Mas. Lebih dari 40% jatuhnya malahan. Justru lebih dari 40%. Kita cari itu polanya akhirnya. Belajar pelan-pelan. Akhirnya ketemu kita pola. Malah justru kita ketemu customer yang loyal. Akhirnya mulai apa sih, bukan tersegmen juga ya customernya, jadi malah gimana tuh maksudnya ketemu loyal gimana nih maksudnya? Kalau dulu kan kita kerja sama leasing, mereka kan datang berdasarkan rekomnya leasing kadang ya Mas ya. Dan Pak Le ini aku bisa cari handphone di mana, akhirnya diarahkan ke kita yang udah kerja sama. Jadi kan bukan murni mereka ngerti Grand, mereka ngerti Grand Sale di mana, mereka mau beli di Grand. Akhirnya taunya dari si Pak Le ini kan, taunya dari situ. Akhirnya setelah kita tinggalin itu, kita ya memang akhirnya banyak gerak keluar Mas. Kalau dulu kita istilahnya ya tunggu bola. Nah betul, tunggu bola. Sekarang harus kerja jemput bola. Bola teman-teman lebih aktif keluar, lebih banyak promo keluar. Ya alhamdulillah ketemu market baru dan ternyata orang-orang juga enggak banyak yang mengandalkan kredit seperti itu. Mereka banyak yang mau beli cash, nominal 20 juta pun mereka kadang banyak yang langsung transaksi tunai, ataupun kalau gesek-gesek debit bukan kartu kredit lagi sekarang. Itu yang akhirnya ketemu pola seperti itu. Dan ya memang kalau kita ngomong dari segi omset turun oke. Tapi dari segi keberkahan jauh banget Mas. Di Saturn itu sampai harus ngekat tim nggak atau ngilangin tim? Alhamdulillah efisiensi. Di momen itu nggak sampai efisiensi ya, nggak sampai efisiensi. Cuma ada yang resign nggak tahan. Kalau resign nggak tahan, mungkin nggak betah ya. Ada Mas, ada. Soalnya masih, udah riba aja lagi nggak apa-apa. Ya, nggak. Daripada nggak insentif. Apa ya? Bukan dari situnya sih sebenarnya Mas. Akhirnya kan kita juga memperketat sistem kita. Kalau dulu dengan hikmahnya banyak sebenarnya Mas. Waktu kita tinggalin itu ya. Dulu kita di bisnis, di SOP kita seperti kalau bahasa Jawanya ngenteng no Mas. Semua Koboi semua jalan, pokok jalan. Aku pingin buka ini, jalan. Aku pingin buka ini. Kadang perhitungannya nggak detail lah. Iya. Tapi begitu kita ngelepasin semuanya, akhirnya kan kita fokus kan. Oh, aku ada dana segini. Kalau aku bukain di sini, kira-kira profit nggak sih? Kira-kira meleset nggak nanti dari target? Perhitungannya lebih detail lagi. Terus kayak apa ya? Kalau dulu namanya order barang itu loss Mas. Sampai ada satu momen nilai utang dagang kita dibanding stok barangnya jauh Mas. Utangnya tinggi, barangnya nggak ada.
Ih, kemana itu duit? Kita sempat main distribusi dulu ya. Ternyata yang macet di distribusi itu gede juga. Macet di situ gede. Kalau dulu kan akhirnya, oh kayaknya nggak ada duitnya nih. Kita top up lagi. Kalau dulu zamannya masih pakai kredit ya. Kita top up lagi untuk ngisi kas yang nggak ada. Padahal sebenarnya kalau mau diteliti lagi, ternyata duit ini masih ada, duit kita di orang. Tapi waktu kita cek ke apa ya, downline kita, barang itu udah nggak ada. Kita mau nagih uangnya nggak ada. Jadi gimana dong? Duitnya udah nggak ada. Iya, anggap hilang sudah mas, nggak bisa. Minus dong. Minus. Cash flow. Bukan cash flow lagi mas, kasnya yang minus. Kalau cash flow minus masih Lumayan. bisa ya, masih bisa diputar lagi. Ini kasnya yang minus mas. Sempat kita dalam posisi minus di 2018-2019. Apalagi akhir tahun-tahun itu kan lagi gencar-gencarnya pemerintah ngalahin pajak ya. Nah itu industri elektronik pasti kena semua itu mas. Dan nominalnya nggak ada yang kecil gitu. Akhirnya ya tambah minus nggak karu-karuan. Tapi kan pada saat posisi minus ini kan udah nggak ada kaitan lagi dengan bank riba ya. Udah nggak kan? Atau masih malahan ini? Masa-masa Masih itu? menyelesaikan. Masih Masih menyelesaikan. menyelesaikan. Cuma kan alhamdulillah sudah Selesai. clear untuk bunganya kan. Kita kan kita proses untuk apa ya istilahnya BDO ya, bebas denda dan bebas bunga-bunganya. Jadi kita bayar pokoknya saja. Itu yang teman-teman banyak mau cari tahu tuh caranya bayar utang di bank yang ada ribanya, ada bunganya. Tapi kita cuman bayar pokoknya aja nih. Ini ilmu-ilmu yang luar biasa yang insya Allah nanti kalau kita pembahasannya di lain sesi ya luar biasa. Cuman secara umum aja kita minta nih dijelasin sama Mas Didik itu prosesnya kayak gimana, secara umum kayak gimana, dan berapa lama, dan apa aja yang dibutuhkan oleh teman-teman biar dia bisa terlepas lah dari jeratan rantai ribawi ini. Ngeri soalnya. Kalau untuk proses awal sebenarnya yang dibenahin akidah dulu mas. Akidah tauhid, masya Allah. Betul. Kalau itu belum bener mas, terus terang banyak teman kita yang memutuskan hijrah kecemplung lagi, kejebur lagi mas. Iya, karena nggak kuat, benar. Nggak kuat. Karena ya, begitu kita mutusin hijrah, tekanan di luar itu luar biasa. Nggak hanya tekanan apa ya, bukan tekanan di bisnisnya aja, tekanan dari pihak keluarga salah satu. Terus kita sama misalnya kita masih ada pinjaman ke perbankan atau ke leasing, itu tekanannya kan akan luar biasa. Kita mutusin hijrah, kita nggak mau bayar bunga atau dendanya, kita cuma ngajukan pokok, mereka kan pasti akan menekan tuh, karena itu profitnya mereka. Itu yang kadang teman-teman nggak siap. Aku pingin hijrah, tapi begitu hijrah dapat tekanan gitu, melintir lagi dia mas. Kalau akidahnya belum kuat, jangan deh. Ya tetap harus hijrah, tapi perbaiki dulu. Akidahnya harus benar-benar dikuatin dulu. Untuk penguatan akidah itu biasa butuh berapa lama ya? Siapa tahu lama lagi, bertahun-tahun lagi. Enggak ya, insya Allah. Enggak juga mas. Kalau ikhlas harusnya ada masalah. Kalau ikhlas cepet mas. Kita dari proses awal itu nggak sampai setahun sih mas, nggak sampai setahun. Ya setelah itu prosesnya untuk penyelesaiannya ya. Kalau berapa tahun tuh proses penyelesaian? Sampai tahun ini saya masih ada sisa 1 titik. Karena nominalnya gede banget ya mas ya. Kan dari 2016 ini. 2016 bener-bener fokus di 2017. 16 ya 6 tahun. 7 tahun. 7 tahun berusaha diselesaikan ini barang nggak selesai-selesai. Karena bunga-bunganya ya itu tadi kita ada prosesnya panjang sekali ternyata. Ada problem di 2019 kita kena case juga pajak itu. Jadi berbarengan akhirnya mas. Saya kirain soalnya gini, misal nih udah jelas, oh saya cuma bayar pokok udah selesai. Ya udah selesai. Ternyata biar pihak bank dalam tanda kutip ikhlas melepaskan nasabah itu enggak semua panjangnya. Enggak semua perbankan semudah itu mas. Saya ada 1 titik itu yang proses negosiasinya hampir
eh 4 tahun, iya hampir 4 tahun mas. Hampir 4 tahun itu baru deal untuk bayar pokok saja. Dengan ya 3 tahun, memang sorry, 3 tahun ya? hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Itu baru deal kita boleh bayar pokok saja. Subhanallah. Dan ya memang akhirnya kuat nggak mentalnya. Karena diteror terus sama Ya, kolektor, sama manajer-manajernya mereka, ya kan? kuat nggak mentalnya. Kalau Udah diblokir ini pakai nomor lain nelpon, udah diblokir Betul. seluler, telepon lagi pakai WhatsApp. jangan sampai gitu mas. Kalau kita mau mengajukan seperti itu, komunikasi dengan pihak yang memberikan utang ke kita harus tetap baik mas. Oh iya benar-benar. Jangan asal mutus Oh iya, iya, komunikasi. jangan diblok istilahnya. Oh iya benar. Kalau mutus komunikasi sama aja kita udah nutup pintu negosiasi kita. Oh iya benar. Nggak bisa. Oh penting dicatat ya. Sip. Nggak bisa kalau kita ini. Jadi tetap harus komunikasi. Di awal kita udah sampaikan niatannya kita mau menyelesaikan karena apa, bukan karena kita tidak mampu. Iya disampaikan dong. Dari awal. Jangan asal aku mau bayar ini aja. Tapi kalau kita nggak disampaikan niat kita. Oh iya. Dan pihak bank pasti udah cukup sering banget dengar, dan semua pasti udah pernah. Hampir semua sudah. Iya, mereka udah paham. Oh pasti gara-gara akidah nih, pasti gara-gara keimanan nih. Izin ya mas ya. Iya. Dulu. Pasti gara-gara apa? Syariat, fikih dan seterusnya. Jarang sekali 0, berapa persen orang mau bayar pokok hanya gara-gara alasan selain itu kan. Jadi harusnya bank sudah oh ya ini lagi alasannya. Jadi yang mungkin jadi PR ya, anggapannya pihak perbankan kepada kita kadang dipikir kita mau ngemplang mas. Apa tuh? Ngemplang utangnya, nggak mau bayar. Oh iya. Kalau kita nggak nyampaikan niatannya kita, anggapannya bank pasti seperti itu, kita mau ngemplang utang. Padahal yang niatnya kita kan kita ingin menyelesaikan utang itu, menyelesaikan utang, kita beresin utang itu selesai, tapi kita nggak mau bayar ribanya. Betul. Itu yang jadi tujuannya kita. Betul. Kan. Nah, sebenarnya kalau kita nggak komunikasi sama orang bank taunya kita mau ngemplang, mau nggak dibayar semua. Itu yang akhirnya jadi banyak yang nggak selesai dan akhirnya lari ke pengadilan lah, lari ke ini kah, untuk sampai proses lelang dan sebagainya. Ya karena itu sebenarnya mas intinya. Berarti kalau secara fikih mending diupayakan selesai ya melalui proses-proses yang ada biarpun lama daripada harus kita membayar bunga itu ya. Kalau dari sisi fikih ya. Betul. Walah. Sebenarnya dari sisi kitanya lebih diuntungkan ya, dari sisi apa? Kita udah nggak usah bayar bunga terus dapat pahala insya Allah dari itu kan. Insya Allah. Karena kan niatannya lurus ya. Bukannya saya mau maksudnya ngemplang, tapi ya benar-benar murni karena Allah ini saya mau lepas dari dosa ribanya itu maksudnya. Kalau untung nggak untung sih ini ya mas ya. Karena kalau kita bilang rugi, dulu kita juga waktu butuh pinjem ya mas ya. Tapi kita kan melakukan ini karena Allah, karena kita tahu yang dilarang Allah. Ya otomatis harus kita tinggalin tuh kan, bunga dan ribanya lah, intinya ribanya itu yang harus kita tinggalin. Kalau pokoknya utang harus tetap kita bayar, karena kan ada tuh ceritanya sahabat ya, waktu ada sahabat yang meninggal, nggak mau disolatin. Ditanya dulu kan sama Nabi Muhammad, dia punya utang atau enggak? Punya, sholatkanlah. Ada sahabat perintahnya. Tapi ada sahabat lagi yang datang, ada yang meninggal lagi, ditanya dulu lagi kayak gitu kan. Akhirnya ada sahabat yang mau bayarin dulu istilahnya gitu ya. Ada yang mau menjamin. Akhirnya Nabi Muhammad mau nyolatkan. Datang lagi sahabat yang ketiga, ada yang meninggal lagi, dia tidak punya utang, langsung disolatkan. Berarti kan yang kita kejar apa sih? Kalau kita masih punya utang kan berarti nggak dapat syafaat kan nanti di jamil akhir dari Nabi Muhammad. Nah, kalau nggak dapat syafaat, tujuan kita kan mau masuk surga. Mau masuk surga dari pintu mana kalau kita nggak dapat syafaat? Itu. Hanya kadang mungkin ini bertolak belakang dengan pihak bank ya. Pihak bank tahunya kita pingin selesai dengan lemplang utang, nggak mau bayar. Padahal yang kita niatkan kan
Kita ingin bayar utang itu, tapi hilangin ribanya. Kita mau bayar utang itu, kita tanggung jawab sama utang kita. Kalau kita meninggal yang ditanya pertama kali, Utang kok. utang sama ini, kalau masih ada utang piutang tolong diselesaikan dengan ahli waris. Itu kita ingin selesai. Itu sih Mas intinya. Siap. Berat sih memang untuk Berat, bicara. tapi Tapi pasti memang bisa. harus. Pasti bisa. Pasti bisa. Ini beliau salah satu yang contohnya, biarpun masih ada ya, tinggal ya insya Allah mudah dimudahkan Allah di tahun ini terselesaikan Bismillah, semua. doakan sebelum pertengahan tahun sudah clear. Ternyata sepanjang itu prosesnya, 7 tahun loh untuk nyelesain ini semua. Jadi teman-teman yang pada nonton ini ya udah remind kan, kalau ada sekarang bergegas karena ternyata prosesnya nggak cepet gitu. Harus segera menyelesaikan. Tergantung juga sih Mas, ada teman-teman yang nggak sampai juga setahun selesai. Kuat sekali ada. makanya dia. Jadi makanya gini, kadang kita mengajak teman-teman itu kalau lagi posisi bisnisnya lagi bagus, ayo hijrah. Mending. Teman-teman kadang masih dalam zona nyaman gitu. Mereka masih bisa narik pinjaman, narik ini untuk perputaran bisnisnya. Justru saat posisinya sekarang lagi bagus, kita punya nilai tawar tuh untuk menyelesaikan lebih cepat. Jangan pas udah terpuruk, kita baru ngajukan. Itu susahnya luar biasa, kita mau bayar pakai apa juga. Itu yang kadang teman-teman nggak sadar, karena sekarang lagi masih di posisi nyaman. Nah, kebukti tuh pas pandemi ya, pada tepar semua itu pengusaha. Itu kerasa banget Mas, yang masih kita ada utang dengan bank ya, meskipun ada relaksasi ya 6 bulan kalau nggak salah dulu ya dari pemerintah. Ini kerasa banget kondisi usaha turun, kita masih harus bayar cicilan. Itu ada banyak yang terpuruk. Ya, nambah lagi utang ribanya. Bukannya mau tobat. Antara restruktur atau efisiensi. Pilihannya dua itu, restruktur atau top up. Siap. Pesan dan motivasi buat teman-teman biar mereka berani bergegas tobat nih dari ya belenggu ribawi Mas. Intinya sih satu, kalau kita mau meninggalkan apa yang Allah larang, insya Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yakin selalu itu. Dan rezeki itu udah ada jatahnya sih masing-masing. Termasuk saya selalu yakinkan kepada tim juga, rezekimu nggak akan tertukar. Kalau jatah rezekimu segini ya udah, nggak bakal pindah ke orang lain. Jadi begitu kamu meninggalkan ini, ya udah yakin aja rezekimu. Berdoa aja, Allah cukupkan, bukan Allah kasih lebih. Allah cukupkan, kamu terima berapa aja pasti cukup kalau doamu seperti itu. Itu sih Mas. Masuk saya pribadi juga kepada keluarga juga, berdoa aja kita dicukupkan sama Allah. Nggak perlu berlebih. Yang penting kita cukup untuk kehidupan kita. Kita bisa sedekah, kita bisa membantu orang lain. Dan yang terakhir, kewajiban kita sebagai umat Rasul apa sih? Kita berdakwah. Masya Allah. Itu yang harus kita nggak bisa ngomong nggak apa-apa. Kamu support aja dakwah. Ada dakwah di mana, support aja itu. Pakai uang atau pakai fasilitas yang kamu punya, apapun itu support aja dakwah. Karena itu salah satu jalan yang dicontohkan oleh Rasul. Itu yang selalu saya tanemin sih. Jangan lepas dari dakwah. Utarakan satu ayat yang kamu tahu aja deh. Kalau kamu memang nggak bisa, yakin kalau itu memang benar, itu sudah sesuai Al-Quran, sampaikan aja. Memang banyak pertentangan. Kita ngomong riba aja banyak pertentangan ya Mas. Tapi masuk deh dari pintu utang. Pasti semua orang, hampir semua orang, nggak ada yang nggak punya utang. Kecuali udah hijrah dari awal ya Mas ya. Tapi kalau kita ngelihat situasi sekarang, hampir 80-90% pasti pernah berutang. Kita masuk aja dari pintu utang. Dakwah dari pintu utang. Kita sadarin dulu tabiat buruk utangnya seperti apa. Akhirnya mereka nyadar juga, oh iya, saya pernah ngobrol sama orang yang seperti itu Mas.
Kita ngomong riba, menendal, bisa. Begitu kita sentuh lewat pintu utang ya. Iya, saya kerasa seperti itu. Akhirnya keluar semua. Kita cerita keluar semua. Akhirnya ya gini. Ya kita tahunya itu ya kita sampaikan seperti itu. Dakwah. Kita serukan kebenaran yang sesuai Al-Quran, sesuai Sunnah. Itu insya Allah lah. Allah akan bantu. Kita punya masalah apa, begitu kita berseru di jalannya Allah akan bantu selesaikan masalah-masalah kita. Itu yang selalu kita harus yakin itu, Mas. Masya Allah. Memang beliau salah satu muridnya Ustaz Syafiq Riza Basalama. Masya Allah. Ngomong-ngomong ini kan kita di Grand Cafe ini ya. Tadi ngomongin riba-riba mulu. Grand Cafe ini kan jualan kopi dong. Siap. Tapi saya yakin ada satu kopi yang tidak dijual di sini. Tahu nggak? Apa itu, Mas? Kopi Gibang ambil utang riba lagi. Sampai jumpa di ngeprint selanjutnya.